pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Inggris di Estadio Azteca akan menjadi salah satu laga paling panas dan syarat sejarah. Berikut adalah analisa mendalam mengenai jalannya pertandingan, taktik, hingga prediksi kedua tim. Estadio Azteca terletak sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut. Tipisnya oksigen di altitude tinggi ini secara historis selalu menyiksa fisik tim-tim Eropa. Inggris yang baru saja kelelahan setelah laga berat melawan Demokratik Kongo bisa sangat kedodoran di babak kedua. Pertahanan baja tim asuhan Javier Aguirre tampil sempurna di lini belakang dengan catatan 4 kali clean sheet berturut-turut sepanjang turnamen. Tekanan publik tuan rumah, dukungan magis supporter, Il-Tri di Azteca akan melipat gandakan motivasi mereka sekaligus memberikan teror mental bagi Three Lions. Kita mulai dari kubu tuan rumah. Javier Aguirre diprediksi kokoh mempertahankan formasi 4-3-3 andalannya. Di bawah Mistar, posisi kiper akan dikawal oleh jaminan mutu pertahanan Meksiko. Lini belakang diisi kuartet tangguh. Jorge Sanchez dan Jesus Gallardo di pos bek sayap, mengapit duet bek tengah kokoh Cesar Montes dan Johan Vazquez. Bergeser ke tengah, Kapten Edson Alvarez akan bertindak sebagai jangkar pemutus serangan, ditemani oleh Luis Romo dan sang dinamo berkaki kidal, Luis Chavez. Sementara di lini depan, Trisula maut Roberto Alvarado, Raul Jimenez sebagai ujung tombak, dan penyerang sayap lincah Julian Quiñones siap meneror pertahanan Inggris lewat kecepatan mereka. Thomas Tuchel diprediksi kuat akan mempertahankan pakem 4-2-3-1. Jordan Pickford tetap menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang. Sementara di bek tengah, duet Mark Wehi dan Ezri Konsa atau John Stones akan menjadi jangkar di jantung pertahanan. Tuchel menuntut bek tengah yang tenang dalam menguasai bola, ball playing defender, sekaligus kokoh dalam duel udara guna meredam agresivitas penyerang Meksiko. Bek sayap, sektor kanan kemungkinan besar diisi oleh DJ Spence, sementara sisi kiri bisa dipercayakan kepada pemain muda berbakat seperti Nico O'Reilly. Gelandang jangkar, double pivot yang disiplin, Declan Rice berperan sebagai destroyer sekaligus pengangkut air. Rice kemungkinan akan ditemani oleh gelandang energik seperti Elliot Anderson atau pengalaman matang dari Jordan Henderson untuk menjaga stabilitas sirkulasi bola. Sektor depan adalah tempat di mana Inggris bisa menghukum Meksiko secara instan. Gelandang serang, The Maestro, Jude Bellingham akan bergerak bebas di ruang antar lini. Sektor sayap, Marcus Rashford di sisi kiri dan Noni Madueke atau Bukayo Saka di sisi kanan akan bertugas membongkar pertahanan blok rendah Meksiko. Ujung tombak, The Predator, sang kapten, Harry Kane, memimpin lini depan. Kane bukan tipe striker murni yang hanya menunggu bola dikotkan. Kemampuannya menerima bola memungkinkannya untuk langsung melepaskan tembakan atau mengecoh bek lawan dalam satu gerakan instan. Senjata yang lengkap, atau duel udara, semuanya sama mematikannya. Ketenangan di tengah kekacauan. Saat kemelut terjadi dan bola liar bergulir, di mana pemain lain panik, Kane tetap tenang. Di matanya, gawang lawan selalu terlihat lebar. Pertandingan ini bukan sekadar perebutan tiket perempat final antara Meksiko dan Inggris. Ini adalah medan perang taktis, sebuah pembuktian tentang siapa predator paling mematikan yang berhak mengklaim takhta penguasa kotak penalti. Antara Raul Jimenez versus Harry Kane di kubu El-Tri, Raul Jimenez berdiri sebagai simbol ketangguhan dan keajaiban. Bagi lini pertahanan Inggris, Jimenez adalah ancaman yang tidak bisa diprediksi. Ia adalah seniman aksi akrobatik yang mampu menciptakan gol dari sudut mustahil, sekaligus dinding pemantul yang siap mengacaukan koordinasi bek lawan. Mengenakan pelindung kepalanya yang ikonik, sebuah mahkota gladiator yang lahir dari perjuangan hidup dan mati, Jimenez akan memimpin lini depan Meksiko dengan intensitas tinggi. Jika Inggris memberinya ruang sekecil lubang jarum di udara, sundulan tajamnya atau tendangan voli tak terduganya akan merobek jala gawang seketika. Di titik putih, ia adalah definisi dari ketenangan mutlak. Sebuah teror psikologis bagi penjaga gawang tiga singa. Lini serang Inggris, Harry Kane, sang maestro efisiensi. Di ujung lapangan yang lain,
Harry Kane berdiri dengan dingin. Jika Jimenez adalah badai yang menerjang, maka Kane adalah badai salju yang membekukan. Tenang, terhitung, dan tanpa ampun. Kapten Inggris ini tidak butuh banyak berlari untuk menghancurkan harapan Meksiko. Cukup satu sentuhan, satu ruang kosong yang ia deteksi sebelum orang lain melihatnya, dan bola akan bersarang di pojok gawang. Kane membawa reputasi sebagai salah satu finisher paling komplit di era modern. Dengan kemampuan kaki kiri dan kanan yang sama mematikannya, serta visi bermain layaknya seorang playmaker, Kane tidak hanya akan menunggu bola. Ia akan turun menjemput bola, memancing bek Meksiko keluar, sebelum akhirnya menyelinap kembali seperti hantu untuk menyelesaikan umpan silang. Dua filosofi, satu tujuan, pertempuran udara dan tanah. Di satu sisi, Jimenez akan mengandalkan kekuatan fisik, duel udara yang eksplosif, dan determinasi tanpa batas untuk meruntuhkan tembok pertahanan Inggris. Di sisi lain, Kane akan mengandalkan penempatan posisi yang jenius, efisiensi tembakan, dan ketenangan kelas dunia untuk menghukum setiap kecerobohan lini belakang Meksiko. Saat kedua kapten dan ujung tombak ini melangkah keluar dari lorong stadion, dunia tahu bahwa laga ini tidak akan berakhir tanpa korban. Hanya ada tempat untuk satu predator di babak perempat final. Apakah determinasi baja Raul Jimenez yang akan membawa Meksiko terbang tinggi? Ataukah insting membunuh Harry Kane yang akan membawa Inggris terus melangkah maju? Peluit pertama akan segera dibunyikan, dan kotak 16 pas akan menjadi saksi siapa yang akan keluar sebagai penguasa absolut.